Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kunjungan kami ke Virgis Estetik Dental Care. Nama anggotanya itu ada Amanda Diania Luvia, Ardiandra Chelsea Karima, Arif Maulana, Reza Dimharani, dan Yohana Yuslina. Next. Jadi ini adalah profil kliniknya, yaitu ada klinik Virgis Aesthetic and Dental Care. Alamatnya ada di Bojong Depok Baru 2, nomor 7, Sukahati Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Jam operasionalnya itu jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, ini ada dokumentasinya. Ini saya sendiri karena yang lainnya ada di luar kota, jadi saya mewakilinya. Selanjutnya akan dibahas oleh saya. Yang pertama, di Excel ini ada gaji pokok untuk golongan A ini, ruang dan kenaikan gaji pokok yang 0 ini ada 1.340, yang 1 ini ada 1.425.000, yang ketiga ada 1.504.300, yang keempat ada 1.591.700, dan yang kelima ada 1.651.900. Kemudian untuk golongan B, yang 0 ini ada 1.720.300, yang pertama ini ada 1.836.500, yang kedua ada 1.936.500, yang ketiga ada 2.069.300, yang keempat 2.128.100, yang kelima 2.203.000. Kemudian golongan C, yang 0 ini ada 2.355.800, yang ke satu ini ada 2.456.500, yang ketiga 2.650.000, yang keempat 2.738.100, yang kelima 2.886.400, dan untuk golongan D, yang 0 ini ada 2.966.800, yang ke satu ada 3.045.000, yang kedua 3.102.300, yang ketiga 3.329.500, yang keempat 3.551.400, dan yang kelima 3.700.000. Kemudian ada ketentuan golongan. Yang pertama ini calon pegawai yang diterima atau diangkat atas dasar pendidikan SMA, SMK atau D1, atau yang sederajat yang sudah berpengalaman ditetapkan dalam golongan A. Yang kedua, calon pegawai yang diterima atau diangkat atas dasar pendidikan Diploma 3 atau D3 yang sederajat ditetapkan dalam golongan B. Yang ketiga, calon pegawai yang diterima atau diangkat atas dasar pendidikan sarjana S1 atau Diploma 4, D4, atau yang sederajat ditetapkan dalam golongan C. Yang keempat, calon pegawai yang diterima atau diangkat atas dasar pendidikan Magister atau S2, S1 dan profesi dokter, apoteker, nurse, atau yang setara ditetapkan dalam golongan D. Yang kelima, kenaikan pangkat reguler sebagaimana ayat 1 di atas terdiri dari A. Kenaikan gaji berkala, B. Kenaikan golongan. Ketujuh, kenaikan gaji berkala diberikan setiap 2 tahun sekali kepada pegawai tetap yang telah memenuhi A. Penilaian kinerja 2 tahun terakhir menunjukkan kecakapan kerja, sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dengan nilai kesetiaan sangat tinggi dari pejabat yang menilai. B. Telah mencapai masa kinerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. Dan yang C. Penetapan KGB pegawai diusulkan oleh direktur sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum kenaikan gaji berkala diberlakukan. Yang ke-8, kenaikan golongan diberikan setiap 4 tahun sekali kepada pegawai tetap yang telah memenuhi A. Diusulkan oleh direktur, B. DP3 sesuai dengan peraturan yang berlaku,
C. Setiap kenaikan pangkat atau golongan ditetapkan dengan surat keputusan penyelenggara dan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. D. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat seperti pada butir A dan butir B pasal ini, maka kenaikan pangkatnya ditunda. E. Setiap kenaikan pangkat atau golongan ditetapkan dengan surat keputusan penyelenggara dan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. F. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat seperti pada butir A dan B pasal ini, maka kenaikan pangkat ditunda. 9. Jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap adalah di bawah UMR atau UMK yang berlaku tetapi mendekati UMR. Nah, selanjutnya adalah contoh tunjangan prestasi. Jadi yang pertama, setiap pegawai yang baru masuk berhak mendapatkan tunjangan prestasi. Yang kedua, tunjangan prestasi dinilai sekurang-kurangnya berdasarkan kinerja pegawai dari 6 bulan sampai 1,5 tahun. Yang ketiga, besarnya tunjangan prestasi pegawai ditetapkan oleh penyelenggara dengan memperhatikan usul dan mempertimbangkan direktur. Selanjutnya adalah contoh tunjangan kehadiran. Yang pertama, setiap pegawai berhak mendapatkan tunjangan kehadiran. Yang kedua, tunjangan kehadiran sekurang-kurangnya didasarkan pada perhitungan tarif kendaraan umum pegawai dari tempat tinggal ke tempat kerja secara pulang dan pulang pergi atau PP. Yang ketiga, besarnya tunjangan kehadiran pegawai ditetapkan oleh penyelenggara dengan memperhatikan usul dan pertimbangan direktur. Dan yang terakhir adalah tunjangan kehadiran pegawai disesuaikan dengan alokasi anggaran pendapat dan belanja yang tersedia sesuai tahun anggaran belanja berjalan. Selanjutnya ada tunjangan makan. Contoh tunjangan makan itu yang pertama, ketentuannya setiap pegawai baru berhak mendapatkan tunjangan makan. Kedua, tunjangan makan diberikan sekurang-kurangnya diberikan sebesar 20% dari gaji pokok pegawai. Ketiga, tunjangan makan pegawai disesuaikan dengan alokasi anggaran, pendapatan, dan belanja yang tersedia sesuai tahun anggaran berjalan. Next. Selanjutnya ada tunjangan hari raya. Yang pertama, ketentuannya itu tunjangan hari raya atau THR keagamaan merupakan hak bagi seluruh pegawai klinik. Kedua, tunjangan hari raya yang dimaksudkan adalah hari Idul Fitri. Ketiga, besarnya THR didasarkan pada status kepegawaian. Yang pertama, pegawai tetap, baik calon pegawai tetap dan pegawai tetap, sebesar 1 kali gaji pokok plus ditambah tunjangan tetap. Yang kedua, pegawai tidak tetap, baik pegawai masa percobaan dan kontrak didasarkan pada ketetapan penyelenggara atas usulan direktur dan atau pemerintah. Contohnya Dinas Tenaga Kerja. Yang terakhir, pemberian THR lambatnya seminggu sebelum hari raya tiba. Selanjutnya, jasa pelayanan. Jasa pelayanan disesuaikan dengan kinerja pegawai dan pemasukan klinik FADC setiap bulannya. Selanjutnya, BPJS. Contoh tunjangan BPJS Kesehatan. Ketentuan tunjangan BPJS Kesehatan yang pertama, hanya pegawai tetap yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun yang berhak mendapatkan tunjangan BPJS Kesehatan. Yang kedua, iuran 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Kemudian ada contoh tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan, yang itu yang pertama, hanya pegawai tetap yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun yang berhak mendapatkan tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan. Yang kedua, premi yang dibayarkan pegawai adalah 2% kali gaji pokok plus tunjangan tetap. Kemudian ada ketentuan tunjangan dari lembur. Contoh ketentuan lembur ini yang pertama, kerja lembur dilakukan pada pekerjaan yang membutuhkan penanganan khusus dengan konsekuensi adanya penambahan waktu di luar jam kerja pegawai. Yang kedua, pegawai yang melaksanakan kerja lembur dibuktikan dengan surat instruksi kerja lembur atau IKL dari direktur. Yang ketiga, perhitungan upah jam kerja lembur pegawai dihitung berdasarkan per jam. Kemudian ada tunjangan bonus. Contoh ketentuan bonus ini yang pertama, bonus diberikan kepada pegawai di pertengahan
tahun dan akhir tahun. Kemudian yang kedua, besarnya bonus pegawai ditetapkan oleh penyelenggara dengan memperhatikan usul dan pertimbangan direktur. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.